rasa apa namanya mencoba soal keadilan di Indonesia itu memang terus terang kita masih banyak belajar karena masyarakat Indonesia masih taunya masih dari kolonial itu bahwa ada negara yang namanya negara, terus pemerintahan, terus ada jaksa, ada polisi, itu ada hakim gunanya tuh menghukum rakyat. Iya, Nah, betul. Paradigmanya yang perlu diubah ya, Mas. ya stigmanya kan kalau kalau ketemu, wah ini ada polisi nih, wah takut nih. Buktinya apa? Orang mau ada razia SIM aja, orang ada yang balik arah, Mas. Bayangin, balik arah karena dia takut sama seragamnya itu. Padahal kalau dia ngelanggar bayar bayar tilang selesai. Betul ya. Oke. Ini sampai takut, ya kan? Sampai dia muter balik, akhirnya kecelakaan. Bayangin, kan konyol. Oke, Mas. Di situ aja sebetulnya yang soal, hmm? Ya, Oke. Kalau misalnya sebuah perkara nih ya, penangguhan hmm, penahanannya dikabulkan. Nah, ah, apakah masa menunggu sampai perkara itu selesai atau inkrah itu akan hmm. dipotong apa masa tahanannya nanti? Oh ya pastilah, pasti itu. Jadi namanya apa namanya penangguhan. Kan tadi pertanyaannya penangguhan penahanannya kan, apakah dihitung Ya. dia? Kasarannya Ah, ketika dia ditahan, misalnya dia baru ditahan beberapa hari terus dia ditangguhkan. ya. Nah, habis itu ingkrah dia dihukum misalnya sebulan. Mm-mm. Ya berarti dia dikurangi cuma beberapa hari itu. Ya. Oke. Jadi Tapi masa ditangguhkan selama proses persidangan berlangsung itu tidak akan dihitung karena dia tidak ditahan ya, ataupun tidak menjalani hukuman di balik jeruji gitu ya. ya, itu yang saya tahu. Makanya kan kenapa yang jelas kalau namanya diminta di penangguhan penahanan itu jauh lebih lebih manusiawi, ya Ya. nggak ada masalah kok, kan gitu. Toh ngapain juga di dalam sidang mesti ditahan orang kan? Karena kalau orang dimasuk ke rumah apa namanya pemasyarakatan kan akan dikembalikan ke masyarakat lagi kan. Nah, Betul. kalau di dalam masa persidangan dia udah menyesali, dia udah gampangannya apa namanya nggak mau mengulangi perbuatan, ya kita lemparkan masyarakat yang baik ini ke dalam tahanan yang malah nanti dia masuk dalam tahanan itu belajar kejahatan yang lain, Mas. Ya, betul betul. Bagusnya Berarti nggak usah ditahan lah, biar ikut sidang emang enak. Pasti orang stres. Orang akan betul. kalau orang baik yang apalagi taat hukum, nggak mungkin dia dengan gagah berani dia bilang oke saya berani nih apa ditahan aja. Ya, enggak lah, buat apa? Dia dipanggil sidang aja, dia pusing, Mas. Jadi memang harus disamakan dulu ya visi misinya para penegak hukum kita agar satu kata ketika menangani perkara apakah perlu ditahan, apakah tidak perlu ditahan, kemudian apa faedahnya kalau misalnya ditahan seperti orang yang produktif kalau ditahan malah dia apa tidak ada apa-apa yang bisa dikerjakan gitu ya Mas ya. Betul, karena kan konsepnya di Indonesia itu adalah lembaga pemasyarakatan. Artinya eh, eh, belong to society. Artinya Hmm. ya kalau orang itu tahu hukum, taat hukum, ya kita paksakan dia masukin ke penjara menurut saya sih ya itu konsep penegakan hukumnya mesti belajar dulu tuh yang memaksakan itu tadi itu. Dan makanya saya bilang hakim lebih lebih oke daripada yang dua tadi karena terus terang yang Ya, dua tadi tugasnya kan yang menghukum aja. Lah, Mas, orang baik kalau cuma ditegur aja itu udah gampangannya dia udah aduh udah batin ya gue nggak bakal ngulangin lagi deh kan gitu loh ya, ya tapi kalau dia langsung orang baik lu masuk penjara aja berubah dia nanti jadi dari orang baik jadi punya dendam punya apa jadi bukan hmm. orang baik lagi gitu gitu mas konsepnya. Ya. Jadi kita ingat setahun atau beberapa bulan yang lalu itu kan ada juga itu salah seorang artis kita yang berseteru dengan istrinya, kemudian dia tiba-tiba langsung ditahan.
Nah, ketika proses peradilan dia tidak terbukti. Nah, itu kan Nah, sangat-sangat kasihan sekali sudah menjalani si- hukuman oh penahanan iya iya, sementara siapa tuh Mas tuh? Kasihan banget. namanya Chris Hatta. Oh iya, betul betul. Ya, Iya. itu kan Oh itu tidak kalau terbukti. nggak salah lawyernya teman saya juga itu si Dani Lubis kalau nggak salah ya. Ya, itu kan dia sudah menjalani Mhm. hukuman Mhm, mhm. sementara dugaan apa yang disangkakan dalam perkara itu tidak terbukti. Itu waktu Parah dia itu sih. pertama kali masuk penjara ya. Mhm, Sebelum mhm, dia mhm. masuk kedua kalinya dengan dugaan penganiayaan. Iya 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 iya. Ya memang memang kita mesti hati-hati lah soal soal nahan menahan orang itulah. Maksudnya Ya, ya gampangannya orang kan kita di alasan subjektif itu mesti diatur betul lah supaya kalau dia memang di masyarakat itu tidak bisa lagi diperbaiki, artinya dia memang di biang onar, melanggar ketertiban umum, bikin gaduh terus bikin gampangannya ya contohnya yang bikin orang tawuran apa segala macam, segera ditangkap, wajib, wajib iya, itu. Kalau perlu dihilangkan itu hak untuk ditangguhkan penahanannya. Lah tapi kalau misalnya ya tadi apa siapa ada domestic violence, ya kalau iya, enggak ya dikasih lah restriction order, dia nggak boleh pulang dulu, tapi jangan ditahan kan gitu. betul. Atau dia dikasih yang gampangannya ya lu balik deh ke rumah orang tua dulu ya supaya apa namanya nggak bikin kayak gini lagi. Lah kalau kita udah ngecap orang ditahan, kemudian abis itu tidak terbukti, ya gampangnya penegakan hukum di Indonesia ini mau kemana arahnya kan? Ini Iya, gampangnya negara ini tukang hukum orang, tapi pas nggak terbukti terus mau rehabilitasi. PP-nya aja belum, peraturan pemerintahnya soal rehabilitasi aja belum jelas, ya kan? eh, Ya, jadi gampangnya ya tolong dipikirkan lah ya. Tapi saya terus terang pro penangguhan penahanan karena kenapa? Penangguhan penahanan itu wajib diatur lebih baik, wajib. mm, Karena kenapa? Hak manusia itu adalah dia ketika ditegur, dia itu memperbaiki diri. ya, Nah, ketika dia memperbaiki diri, apakah itu perlu di dalam tahanan, penjara, atau di masyarakat aja udah cukup? Karena kenapa? Menurut saya, karena Indonesia itu orang timur, proses sosial itu sendiri aja itu sudah besar sekali efeknya. ya, Apalagi misalnya dia tetangganya pada tahu semua apa diumumin di koran atau diumumin di apa bahwa dia dipanggil sidang, pasti Mas, jangankan itu. Ya, tetangganya pasti ribut, ininya ini udah gampangnya dia udah dijudge, wah lu pasti salah nih, lu ada masalah apa. Itu aja dia pasti akan mencoba memperbaiki diri kan gitu. Nah, ya. kalau kalau langsung ditahan, saya kurang kurang cocok kecuali dia bermocora atau dia memang residivis atau dia memang seseorang yang ya melakukan kejahatan terus menerus lah. Ya itu menurut saya sih ya mesti dihilangkan dia punya hak ditangguhkan karena ya nggak berat. Makanya yang tadi yang dua tadi yang soal penyidik sama penuntut umum saya usul tuh untuk di apa namanya dicoret atau di amandemen, suruh hakim aja lah, minta hakim yang untuk memutuskan apa namanya soal penangguhan penahanan. Karena dengan penangguhan penahanan itu hakim itu kan coba kayak si Vicky kan dengan bijaksananya, oh, oh iya orang dia produktif ngapain ditahan, udah gitu ngabis-ngabisin kuota internet lagi dia mesti dari apa namanya rutan ya kan, sidangnya begitu ya buat apa, mending dihadirin juga dia nggak mungkin kabur.